Halo, selamat datang di Podcast Skalina. Ya, baik. Jadi tema podcast hari ini adalah tentang program sekolah yang meliputi kesiswaan, kurikulum, humas, sarana dan prasarana memihak kepada siswa, Pak. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Negara, Bapak Imade Edi Yasa, SPD. Baik, apa kabar Bapak? Baik, selalu baik, sehat. Ya. Selamat hari Kamis Bapak, dari saya yang manis. Sebelumnya Bapak, kita sudah membuat responden kepada semua siswa terkait program sekolah yang meliputi kesiswaan, kurikulum, humas, sarana dan prasarana yang memiliki kepada siswa. Baik Bapak, langsung saja. Jadi pertanyaan yang pertama dari Tatane underscore. Yang pertama, program terbaru yang akan diadakan buat SMK Negeri 5 Negara. Ya, sampai saat ini setiap sekolah pasti punya program ya. Dan program-program itu ada yang program rutin setiap tahun, ada juga yang program-program yang menjadi program unggulan. Yang baru, yang terbaru ini yang terkait dengan pembelajaran. Ya, ini ada program kelas industri. Sudah pernah dengar? Sudah. Kelas industri. Program ini sudah berjalan dan perlu nanti dilanjutkan, diteruskan, tergantung nanti pada respon, baik respon dari internal dan eksternal. Internal maksudnya dari teman-teman di sekolah ya, nah, kemudian dari eksternal respon orang tua, masyarakat, komite ya. Nah, dampak dari program kelas industri ini sebenarnya bermanfaat sekali, terutama bagi peserta didik, gitu kan? Ya, karena selama ini kelas untuk program PKL-nya itu kan dilaksanakan secara rutin itu selama 6 bulan. Ya. Nah, tentunya ada yang membedakan apa sih program kelas industri ini ya, yang menjadi program unggulan ini adalah yang mana siswa itu akan mendapat pengalaman yang lebih, bisa fokus untuk mematangkan, menambah materi di industri salah satunya ya. Jadi kalau kegiatan PKL yang sudah umum dilakukan, ya mungkin siswa masih terpecah dengan konsentrasi di sekolah, di dunia industri kan gitu ya. Nah, dengan adanya kelas industri ini, ya tentunya akan siswa menjadi lebih fokus. Itu sementara gambarannya seperti itu. Dari kelas industrinya. Nanti masih banyak lagi yang perlu dijelaskan. Itu hanya sekilas saja dulu Pak jelaskan. Kalau ada mungkin ingin diperjelas lagi akan diperjelas. Baik, kita lanjut ya Pak ya. Pertanyaan yang kedua dari Kubersrasut. Kok nggak ada sih? Lanjut aja ya, biar lanjut. Kuberasut. Pertanyaan yang kedua dari Kuberasut. Jadi lanjut ya Pak ya, pertanyaan yang kedua dari Kuberasut. Yaitu pertanyaannya, kenapa banyak jam kos di sekolah? Nah itu Pak, kenapa katanya banyak jam kos di sekolah? Ya, pertanyaan yang bagus yang harus diungkapkan ini ya. Kalau tidak diungkapkan kan tidak tahu jawabannya, ya akan menjadi suatu permasalahan, akan menjadi suatu bumerang. Kalau ada permasalahan, ya harus dicarikan solusinya kan. Apakah ini suatu permasalahan atau bagaimana? Ya, yang jelas ditanyakan berarti ingin tahu jawabannya, kan ya. Jadi mengapa banyak jam kosong di sekolah? Sebenarnya tidak ada istilah jam kosong ya. Apalagi sekarang ini
kurikulum merdeka. Ya, apa sih artinya kurikulum merdeka? Dia jadi anak-anak ya, kalian ini diberikan kebebasan untuk mengisi kurikulum ini. Kebebasan dalam artian ya tentunya untuk memilih sesuai dengan minat kalian untuk mengisi jam-jam pembelajaran itu ya. Nah, jangan sampai disalahartikan, ini kurikulum merdeka ini semua ada panduan, ada juknisnya gitu ya, yang mengarah nanti untuk peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu siapa? Ya, kalianlah semua ya, menjadi sumber-sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, berbeda ini ya, SD, kemudian ada SMP, tingkat sekolah menengah atasnya ini ada SMA, ada kejuruan SMK-nya. Ini ya, nah, SMK ini sedang galak-galaknya ditingkatkan kualitasnya oleh pemerintah ini ya. Bahkan banyak sekolah-sekolah baru dalam bentuk SMK ini ya. Sekarang ini justru SMA lah yang masih kurang pengembangannya. Pengembangan yang dimaksud adalah penambahan jumlah sekolah. Nah, seperti SMK yang baru di Bali itu ada di Tabanan ya, di Mui ya, kemudian ada di Buleleng di Banjar, SMK baru itu ya. Ini artinya apa? Ya, tentunya SMK ini mendapatkan suatu tempat di masyarakat gitu ya, untuk bisa mencari pilihannya. Nah, kembali kepada jam kosong ini ya. Mana sih yang dimasukkan dengan jam kosong itu dulu ya. Jam kosong ini anak-anak sendirilah yang sebenarnya membuat jam kosong itu, karena tidak mau memanfaatkannya ya. Ya. Jadi SMK ini banyak kegiatan ya, seperti baru-baru ini di akhir Januari ya. Nah, di akhir Januari itu ada kegiatan SMK PES. Ya. SMK PES ini belajar atau tidak? Belajar. Kan itu bukan jam kosong ya. Ya, SMK PES ini belajar tuh. Anak-anak ini semua belajar, tidak ada yang tidak belajar. Belajar itu ikut memotivasi, memberikan semangat kepada teman-teman yang ikut SMK PES. Karena banyak ada pameran ya, expo itu. Kemudian ada LKS ya, O2SN. Nah, kan banyak siswa yang dilibatkan. Pameran misalnya, apakah 1-2 orang yang terlibat di sini? Tidak kan ya, banyak ya, semua itu terlibat ya. Ada yang membuat dekorasinya, ada yang membuat apa yang dipamerkan di kuliner. Nah, jelas kan, ciri khas masakan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini apa namanya? Kalau yang ini namanya pala jus, Pak. Nah, pala sari jus. Apakah ini dipamerkan pada bulan ini? Dipamerkan. Yang membuat siapa? Jurusan perhotelannya, Bapak. Kelas perhotelan. Nah, apakah kosong pada saat itu pembelajarannya? Tidak. Kan belajar ya. Nah, SMK PES ini belajar itu ya, bukan jam kosong. Nah, jadi tidak ada sebenarnya istilah jam kosong ya. Yang ada adalah memaksimalkan, memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya berdasarkan kurikulum merdeka itu ya. Jadi seperti itu ya, jangan nanti disalah tafsirkan nanti ya. Jangan nanti salah menyampaikan kepada masyarakat, orang tua, saya tidak belajar karena tidak ada guru. Nah, padahal tak benar itu ya. Belajar sebenarnya kalian diberikan belajar secara mandiri, mengembangkan. Inilah yang dinamakan dengan belajar inovatif. Nah, ini yang dinamakan dengan belajar inovatif. Sama sepertinya kalau ada acara kegiatan-kegiatan pameran, pembukaan pameran, kan ada pembawa acara biasanya, membawakan acara. Kan monoton biasanya kan ya, dari acara 1 sampai terakhir, dari awal pembukaan. Nah, ini perlu dibuat inovasi ya, bagaimana mengemasnya sehingga menjadi menarik. Pembelajaran itu seperti itu juga ya, jangan sampai membosankan ya. Kalian diberikan peluang untuk belajar, memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya ya. Jelas? Ya, cukup ya. Ya, saya lanjut ya Pak ya. Pertanyaan yang ketiga dari Ari_Astawa. Pertanyaannya, Pak, bagaimana cara Bapak untuk kedepannya untuk mengatasi sampah di sekolah SMKN Negeri 5 Negara? Nah, sampah di mana-mana menjadi suatu permasalahan. Di mana-mana. Ya. Ya, ini
Ini kan, nah seperti ini. Nah, kalau tidak dibungkus kan, Kacaan. ya bagaimana bisa minumnya nanti kan tidak bisa ya, sama dengan ini akan menjadi sampah ya. Nah, dulu teh botol dia dijual itu menggunakan apa? Ada yang tahu sejarahnya? Ya dulu tidak tahu ya, teh botol itu belum botol yang dipakai ya, supaya aman untuk menjualnya. Nah, masukkanlah dalam botol kan dia di sana. Nah, itu merupakan suatu inovasi. Nah, dalam penanganan sampah inilah perlu inovasi ya. Nah, sampai saat ini kita khususnya di SMK Negeri 5 Negara, meskipun penanganan sampah itu sudah bisa teratasi, tetapi tampaknya untuk lebih berinovasi lagi supaya sampah-sampah itu bisa bermanfaat. Yang namanya sampah pasti dikatakan tidak bermanfaat, kan dia pasti dikatakan tidak bermanfaat. Ya namanya saja sampah, apalagi dikatakan sampai sampah masyarakat ya. Apa bedanya sampah dengan sampah masyarakat? Nah ya, bisa Pak berikan pertanyaan itu, bisa mau menjawab? Kira-kira apa ya bedanya sampah dengan sampah masyarakat? Sama-sama jelek apa sama-sama baik? Sama-sama jelek. Sama-sama jelek. Kalau ya pasti kalau mengatakan sampah pasti isinya jelek ya. Nah, kalau sampah itu kan bekas-bekas yang sudah tidak dipakai lagi jadilah sampah ya. Nah, kalau sampah masyarakat, nah itu orang yang sering berbuat negatif yang bisa merusak nama baik itu nama keluarga, nama instansi, ya, nama organisasi, ya maka dikatakanlah sampah masyarakat. Jadi kalian pasti tidak mau dikatakan sampah dia, ya tidak mau ya. Nah oleh karena itu agar sampah itu menjadi bermanfaat, maka perlulah suatu program yang inovatif. Kan dia perlu program yang inovatif. Nah, yang sudah kita laksanakan melalui program P5 itu ya membuat gambar dari sampah. Ya, sampah plastik. Ya, kan bermanfaat itu ya. Nah, gambar itu setelah jadi gambar berikutnya gimana? Kan jadi sampah lagi ya. Bisa jadi sampah lagi. Nah, ini bukan menanggulangi sampah sebenarnya, kurang pas sebenarnya dia, karena akan jadi sampah lagi. Kan itu akan jadi sampah lagi. Itu hanya menunda sampah berserakan saja sebenarnya, tapi paling tidak itu merupakan salah satu solusi ya. Nah nanti kita cari solusi yang lebih bermanfaat lagi, lebih baik lagi ya. Nanti itu sudah ada tim untuk mengkaji ini, karena sekolah kita tentunya kalau dilihat dari sumber daya manusia untuk mengolah sampah tidak kekurangan sebenarnya ya. Sumber daya manusia dari siswa, dari pendidik, tenaga kependidikan itu luar biasa di sini ya, sumber daya manusianya luar biasa sebenarnya ya. Hanya saja kita perlu berkolaborasi untuk menangani sampah ini. Nanti kita buat program yang pas untuk menangani sampah yang ada di SMK Negeri 5 Negara yang sudah berjalan di sekolah kita. Mari kita lanjutkan, jalankan, karena masalah sampah ini sudah bisa kita atasi, tapi sejauh mana mengatasinya tentu perlu lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, gitu ya. Karena setiap hari itu sampah menumpuk. Kalau Pak perhatikan di kantin, ya apa, ada yang karena kita sekarang ini kan menggunakan skema hibrid untuk belajarnya ya. Pagi yang masuk pagi jam 7 sudah di sekolah, jam setengah 12 pulang. Nah yang datang dari rumah jam 12 yang belajar jam 12 ini atau jam 12 kurang 15 ini biasanya Pak lihat tuh membawa makanan dari rumah atau dari luar, belajar di luar ya. Nah makanan ini apakah dibawa begitu saja dengan tangan? Tidak, kan? pasti pakai kantong plastik. Nah ini yang menjadi kendala bagi kita semua ya, sampah dari luar masuk ke sekolah gitu ya. Nah ini harus diantisipasi, bagaimana nanti mengantisipasinya. Pak sudah bentuk tim ya untuk menanggulangi masalah ini sehingga nanti terwujud
suatu program yang benar-benar bermanfaat bagi kita, ya. Pertanyaan yang keempat dari Suputra Wibawa. Pertanyaannya, Pak, kapan boleh daftar di SMK Negeri 5 Negara? Nanti akan ada brosur-brosurnya, akan ada penyampaian, akan ada informasi yang lebih lanjut. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus tadi ya, karena kita akan menjadi ingat bahwa kita akan punya tugas berat dalam hal seleksi siswa baru untuk tahun pelajaran 2024-2025. Ya. Lanjut pertanyaan yang kelima dari Anggawira _ yaitu apa benefit yang mungkin didapatkan siswa yang berprestasi di luar maupun di dalam sekolah? Apa mungkin Bapak? Nah, jadi benefit yang paling bagus sebenarnya dukungan secara moral. Nah, dia dukungan secara moral. Sekolah pasti akan memberikan dukungan untuk berprestasi. Kalau sudah bisa berprestasi itu merupakan suatu hal yang membanggakan. Ya, motivasi ini penting sekali. Nah, kadang-kadang motivasi itu yang bisa membuat orang semangat, baik itu secara moral maupun secara finansial, kan ya. Nah, sekolah punya program sebenarnya, sekolah ya punya program. Kalau nanti siswa itu sudah bisa berprestasi sampai tingkat nasional, tidak hanya nanti dukungan secara moral saja, nanti bisa juga berupa materi, ya berupa tabungan, tabungan misalnya, kan ya. Nah, seperti beberapa bulan yang lalu itu ya, ada salah seorang siswa yang berprestasi di bidang non akademik, pencaksilat kan ya. Nah, di samping sekolah itu memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat misalnya ya, apresiasi dalam bentuk sertifikat, nah juga sudah diberikan berupa tabanas ya, meskipun itu tidak banyak, yang tentunya tujuannya adalah agar benar-benar termotivasi untuk teman-teman yang lain, siswa-siswa yang lain, kan gitu ya. Jadi Bapak minta nanti semualah memang benar-benar menunjukkan prestasi diri sendiri, jangan frustasi ya. Prestasi ya, jangan nanti salah menyebut prestasi menjadi frustasi ya. Lanjut pertanyaan yang keenam. Ini ngeborong ya Pak ya. Pertanyaannya dari Anggawira _ ya. Pertanyaan yang keenam, bagaimana tanggapan Bapak terkait sistem sesi dalam pembelajaran apakah efektif atau tidak, Pak? Maksudnya pembelajaran dengan skema hybrid ini? Iya, sekolah. Tetap kembali kepada kita semua ya, efektif tidak efektif. Semua sistem itu bagus sebenarnya. Tidak ada sistem yang jelek ya. Jadi kembali kepada kita. Nah, apa yang sudah dilakukan sampai pada saat ini, Pak lihat sudah berjalan dengan baik ya. Efektif. Ya, sudah efektif. Jadi setiap program ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, kemudian ada tindak lanjut. Sekarang ini kita sudah ada di tahap pelaksanaan dan evaluasi juga sudah dilaksanakan ya, meskipun itu belum sepenuhnya dievaluasi. Nah, nanti hasil evaluasi ini akan ditindaklanjuti ya. Nah, yang Pak lihat dari pembelajaran dengan skema hybrid ini itu adalah masih ada beberapa siswa yang belum bisa memanfaatkan kesempatan ini ya. Misalnya yang mendapat sesi belajar di siang hari, di pagi hari itu sebenarnya belajar. Nah, masih salah kaprah ini ya. Nah, padahal ada secara daring kan gitu ya. Nah, di pagi hari belajar secara daring, siang harinya secara luring di sekolah. Nah, ini kan Pak bukan melihat secara langsung, tetapi kan ini laporan masyarakat. Ini artinya masyarakat itu peduli pada sekolah kita. Ya, Pak mendapat laporan ada beberapa siswa yang jam belajar itu berada di luar rumah, tidak di sekolah, di luar rumah tapi tidak di sekolah.
setelah tim di sekolah ya dari kesiswaan itu mengklarifikasi, kemudian ya didapatkanlah suatu dalam bentuk fakta ya, dan itu memang benar adanya. Dan setelah diberikan pengarahan, arahan, bimbingan, nah sampai saat ini tidak ada lagi siswa yang jam belajar berada di luar sekolah dan di luar rumah ya. Dan mudah-mudahan ini terus untuk bisa dilaksanakan. Nah, kemudian yang perlu nanti ditindaklanjuti adalah pada saat siswa yang datang ke sekolah yang datangnya siang hari itu belum kompak datangnya. Jam berapa semestinya datang? Itu belum kompak ya. Ada yang masih ada di Pak, selalu ini ngecek ya. Nah, beberapa minggu yang lalu Pak menemukan ada yang ada di warung ya, ada yang di warung ya. Ada mereka punya alasan belum waktu belajar gitu. Ada itu membohongi diri sendiri namanya ya, bukan membohongi guru atau kepala sekolah itu ya, itu membohongi diri sendiri ya. Jadi yang rugi adalah siapa? Kalau membohongi diri sendiri, yang rugi adalah diri sendiri ya. Karena itu secara segala kekurangan yang ada selama pelaksanaan skema hibrid ini perlu nanti kita tindak lanjuti, kita perbaiki sehingga nanti benar-benar berjalan dengan lancar. Meskipun nanti skema hibrid ini rencananya berlangsung selama 2 bulan ya, Januari dan Februari. Karena bulan Maret kelas 12 sudah melaksanakan UKK ya. Setelah UKK, setelah US kembali belajar normal ya. Jadi kelas 10, kelas 11 sudah dapat kelas ya, sudah dapat kelas. Jadi secara umum bisa disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik skema hybrid ini ya, meskipun belum 100% ya, sudah efektif meskipun belum 100%. Karena ini baru pertama ya, seperti yang Pak katakan tadi, setelah dievaluasi nanti ditindak lanjuti ya. Ya bagus sekali ya, ini untuk kemajuan SMK ya. Itu ya, saya lanjutkan Pak ya. Ada lagi 2 pertanyaan saja. Pertanyaan yang ke-7 dari Mangadi 2007. Pak, apa boleh jadwal mata pelajaran bahasa Inggris ditambah? Karena menurut saya jika 2 kali seminggu. Maksudnya gini Pak, apa boleh jadwal mata pelajaran bahasa Inggrisnya ditambah biar 2 kali seminggu? Kalau dilihat dari struktur kurikulum, tentunya pelaksanaan pembelajaran pasti melihat yang namanya struktur kurikulum, kan gitu ya, di struktur kurikulum. Nah kemudian kalau nanti pelajaran bahasa Inggris itu ditambah, nanti kan mengambil jam pelajaran yang lain. Secara logika itu kan tidak memungkinkan ya, bukan tidak bisa, tidak memungkinkan. Apalagi di SMK ini banyak sekali materi-materi praktek itu yang harus dituntaskan kan ya. Nah tetap meskipun itu tidak memungkinkan, tetap semua itu ada solusinya ya, semua ada solusinya ya. Ya. Nah pembelajaran ini sebenarnya mengapa itu 2 jam itu sudah diperhitungkan sebenarnya dari direktorat ya, yang mengkaji tentang kurikulum itu sudah diperhitungkan di SMK berapa jam. Hanya saja kemampuan kita mengatur waktu itu, memanfaatkan waktu itu sehingga nanti benar-benar bisa termanfaatkan waktu yang minim itu ya dalam pembelajaran ya. Dengan sistem klasikal ini memang anak-anak itu kurang rasanya dia belajarnya karena sistem klasikal ya, karena per individu itu ya harus mendapatkan pelayanan yang sama ya dari guru. Ya, karena itu solusinya adalah karena ini bahasa Inggris namanya bahasa ya, lebih diutamakan itu adalah prakteknya kan ya. Bahasa itu kan harus dipraktekkan ya. Teori sebenarnya cukup ya, cukup sebenarnya dari SMP, bahkan sekarang SD kan dapat bahasa Inggris, SMP teori itu sudah cukup.
Nah, Pak sarankan silakanlah buat semacam klub ya. Ya, klub bahasa Inggris kan bisa dia. Kan sudah ada ekstranya Bapak. Nah itulah ya. Nah itulah dimanfaatkan diefektifkan lagi, digalakkan lagi kepada dia sehingga nanti nyambung ya. Karena kalau kalian nanti praktek di hotel gitu ya, baik itu PKL gitu ya tentunya pengalaman yang didapatkan di sekolah itu harus dipraktekkan, tidak lagi berteori ya. Di tempat praktek nanti tidak lagi berteori, itu harus dipraktekkan. Oleh karena itulah klub-klub bahasa Inggris ini bisa nanti membantu ya, untuk bisa praktek di kelas dengan 2 jam pelajaran ya Pak ya, cukup saja ya, cukup. Hanya saja mungkin pemanfaatannya itu perlu diefektifkan, ditingkatkan. Seperti tadi disinggung tentang jam kosong, ingat tidak ada jam kosong pada saat-saat jam kosong, pada saat-saat pemanfaatan waktu bahasa Inggris telah diefektifkan ya. Jangan sampai nanti ada kesan jam kosong ya. Jadi sudah diperhitungkan, kalau ditambah tidak memungkinkan, tapi ingat ada solusinya dengan cara ya belajar di luar kelas, buka klub-klub bahasa Inggris ya. Bagus sekali nanti itu ya, nanti Pak ikut nanti di grup nanti ya dalam klub bahasa Inggris gitu ya. Meskipun Pak tahu I love you saja ya. Kan ya, dengan tahu yang dasar kan dikembangkan kan bagus nanti kan banyak lagi ya. Itulah belajar bahasa Inggris itu, belajar bahasa itu harus dipraktekkan, tidak bisa sebatas teori saja. Mungkin itu yang ini kan berdasarkan fakta Pak sebenarnya, melihat seperti itu ya, tidak kekurangan sebenarnya. Yang Pak lihat adalah belum bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau ada keinginan menambah waktu tidak memungkinkan, tetapi cari solusi dengan membuka klub bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita lanjut Pak ya. Pertanyaan yang terakhir dari G Devinim Pak. Pak, kapan sekolah ada UKS? Itu Pak, kan kalau ada yang sakit itu mungkin Pak ya. Setiap sekolah itu ada UKS. Setiap sekolah itu ada punya usaha kesehatan sekolah atau UKS. Yang belum kita punya adalah ruangannya. Kan? Nah, tim UKS sudah ada, ya tim UKS sudah ada, dan sampai saat ini memang untuk mengantisipasi para siswa yang mengalami ada anak badan, gangguan kesehatan, kan perlu tempat gitu ya. Sampai saat ini ya tim atau anak-anak yang ada di sekolah ini Pak perhatikan setiap hari semuanya sehat-sehat saja ya. Tetapi ini wajib karena ini merupakan suatu program yang wajib ada di sekolah ya. Program tentang kegiatan usaha kesehatan sekolah ini dilanjutkan, tetap harus ditingkatkan pelaksanaannya ya, nanti akan diupayakan untuk bisa mendapatkan bantuan gitu ya. Untuk mendapatkan bantuan itu tentunya perlu upaya, perlu usaha, sehingga nanti kita benar-benar ya paling tidak adalah sebagai tempat nanti ya, sebagai tempat supaya nanti tidak memanfaatkan lobby terus-menerus ya. Apalagi sakit kan tidak nyaman ya, sehat aja tidak nyaman, apalagi sakit yang berada di lobby. Oleh karena itu ini merupakan suatu tugas pihak sekolah ya untuk melengkapi ini dengan cara mengusulkan untuk bisa mendapatkan suatu bantuan. Paling tidak adalah bisa dimanfaatkan untuk ruangan usaha kesehatan sekolah. Sekali lagi sekolah bukan tidak punya UKS ya, tetapi yang tidak punya adalah ruangannya ya, ruangannya. Tapi yang penting adalah jaga kesehatan kalian semua ya. Itu ya, pencegahan lebih bagus daripada nanti mengobati ya. Pencegahan lebih bagus ya daripada mengobati. Kalau sakit ya harus diobati kan ya. Nah itu ada lagi? Tidak Pak. Jadi semua pertanyaan responden sudah dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih banyak Bapak atas jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Kita lanjut Pak ya, agar podcastnya tidak kaku. Jadi
kita punya games Pak, yaitu gamesnya Truth or Dare Pak. Ini kalau ini saya jelaskan dulu ya Pak ya, biar gini. Truth itu pertanyaan, kalau dare-nya itu tantangan. Bapak pilih yang mana? Truth atau or dare? Truth apa dare atau saya? Kalau Bapak sekarang Satu. belum apa namanya, belum bisa. Nanti kalau ada tantangannya kalau Bapak Iya. aja ya. Ya, yang itu. Saya bacakan Pak ya. Truth pertanyaan. Saya bacakan Pak. Siapa 5 guru terfavorit menurut Bapak di tahun 2023? Guru di SMK Negeri Jakarta. Ya. Kalau Pak kan cowok ya. Ya. Kalau cowok biasanya tertarik pada yang Wanita. Tetapi Pak sekarang ini objektif gitu ya sebenarnya ya jelas yang ada di kesiswaan yang pertama adalah Pak Danu. Oh iya. Buat tangan dulu buat Pak Danu. Nah kemudian kalau di kejuruan ya di sana ada Pak Agus Suwandano. Pak Agus. Ada lagi ya Pak Hendra. Wih, Pak Hendra. Ada guru seniornya Pak Ketut Sukodano. Nah, semua cowok tadi dia. Iya, baru 4 Pak. Pak lagi satu. Ya, siapa kira-kira ya? Kalau Pak semua senang semuanya. Yang guru-guru ini. Tadi yang ditanyakan Siapa 5 guru terfavorit menurut Bapak di tahun 2023? Untuk bisa menjadi guru favorit itu kan yang pertama nanti dilihat kinerjanya kan gitu ya, kemudian kepedulian terhadap sekolah, termasuk juga bagaimana membimbing, mendampingi siswa gitu ya. Nah, tentunya lagi satu yang terfavorit adalah Bu Laksmi. Ih, Miss Laksmi. Ya, ini kan sisanya yang dare aja Pak ya. Yang tantangan saya bacakan juga Pak ya. Dare-nya tantangan Bapak berpantun Pak. Tantangannya Iya. Buat Skalira. Pantunnya Pak. disebutkan pantunnya. Iya. Biar teman-teman tahu Pak. Ya kebetulan Pak dapat nemu Iya. mau pantun. Pak harus sebutkan itu ya, ikan hiu makan tomat. Cakep. I love you dan tetap semangat. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan Bapak sudah hadir dan membuka podcast Skalira di episode pertama. Sebelum tutup Bapak harus jawab cepat Pak. Sudah siap Bapak? Tenang Pak. Siap selalu. Yang pertama Pak, satu kata buat Skalira. Skalira Jaya. Yang kedua, satu kata untuk siswa Skalira. Skalira menuju prestasi. Yang ketiga, satu kata untuk guru dan pegawai Skalira. Jaga kekompakan. Yang terakhir, satu kata untuk podcast Skalira. Skalira Jaya, Skalira maju. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya yang sudah Bapak berikan dari pertanyaan teman-teman semua. Sebelum kita tutup, kita mempunyai produk Teva Teaching Victory, unit produk kuliner yaitu cookies, dan unit produk perhotelan, minuman Sari Pala Juice, dan parfum laundry. Ini ya guys. Yang ingin membeli bisa datang ke Skalira ya, bisa DM juga di IG Skalira. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Podcast Skalira.